Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Juli 2022. Kita memasuki awal bulan Juli dengan penuh pengharapan dan syukur. Hari ini gereja merayakan Jumat pertama di bulan Juli. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, supaya yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang berbeban berat diringankan. Dan kita berdoa semoga badai COVID ini segera berakhir. Sahabat setia Kewori sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, tanggapan miring, yang artinya suatu pernyataan atau penilaian negatif atau tidak baik kepada seseorang. Dan memberikan tanggapan miring ini lebih mudah ketimbang memberikan tanggapan lurus, yakni memberi apresiasi ataupun penilaian baik kepada orang lain. Contoh ya, melihat ondel-ondel yang berkeliling kini dipandang sebagai pengamen, ketimbang melihat itu sebagai suatu budaya yang perlu dilestarikan. Di jalan-jalan kini marak atraksi orang yang mengenakan pakaian superhero. Wah, berlaga superhero. Tanggapan miring berkata, "Dasar pemalas, bukannya kerja malah minta-minta di jalan." Padahal pandangan lurus akan memberikan apresiasi dan melihat mereka sebagai pekerja seni. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, tanggapan miring juga nampak dalam firman hari ini. Seorang pemungut cukai mendapatkan cap dan tanggapan miring dari masyarakat Yahudi bahwa mereka adalah antek penjajah Romawi, lintah darat, penghisap darah bangsa sendiri, dan sebagai seorang yang najis. Tanggapan miring ini tentu menjadikan Matius yang berprofesi sebagai pemungut cukai dijauhi, dipandang sebelah mata, dimusuhi dan ditolak oleh orang banyak. Lantas bagaimana dengan pandangan dan tanggapan Yesus? Yesus datang, menghampiri dan dengan lembut berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Dan Matius meninggalkan pekerjaannya, pencahariannya untuk ikut Yesus. Pembaharuan hidup didapat oleh Matius karena tanggapan Yesus, pandangan Yesus yang tidak miring, melainkan yang berbelas kasih. Ia datang bukan untuk menghukum orang berdosa, namun untuk memanggil mereka yang berdosa agar kembali bertobat dan mengikutinya. Inilah wajah Tuhan yang kita imani. Saya sungguh bangga mengimani Tuhan seperti itu dan menjadi pengikutnya.
Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang mencari yang sesat, yang memperhatikan dan memandang dengan wajah penuh belas kasih. Tuhan yang mendatangi dan mengundang mereka yang berdosa untuk mengikutinya. Singkatnya, wajah Tuhan yang kita bersama imani adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasih dan tidak memandang miring siapapun yang mau datang dan mengikutinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggalkan pandangan-pandangan miring kita terhadap sesama. Kita bersihkan hati dan pikiran kita dengan mengarahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Hingga akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menjadi berkat. Bukan kata-kata cibiran, bukan caci maki dan hujat, melainkan kata-kata yang menjadi berkat bagi yang lain. Sudahkah aku melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.